Sebagian pihak ketika menyimak adanya jawaban dari ustadz yang jawabannya itu mengandung unsur humornya, itu langsung berkomentar, agama kok dijadikan candaan. Dan bahkan tidak sedikit yang kemudian mengatakan bahwa itu bagian daripada istihza biddin, melecehkan atau menghina agama. Silahkan buka dalam kitab fikih dan juga kitab sejarah. Kita akan temukan bahwa para ulama kita itu terkadang memberikan fatwa atau jawaban atas pertanyaan agama itu tidak melulu serius. Ada yang bahkan mengandung unsur humornya. Al-Imam Abu Hanifah itu pernah ditanya, wahai imam, kalau kami mandi di sungai, di mana kami harus meletakkan bajunya? Itu jawaban seriusnya, seharusnya kan mengatakan begini, kalian ini kok aneh-aneh saja, namanya mandi-mandi saja, tidak ada aturan khusus meletakkan baju di mana. Tetapi jawaban yang beliau berikan itu ada unsur humornya. Beliau mengatakan, letakkan dia di tempat yang kalian bisa melihatnya, supaya tidak ada yang mencuri baju tersebut. Seseorang yang baru menikah itu berkata kepada Al-Imam A'mash, wahai imam, saya baru saja menikah. Ternyata setelah saya perhatikan, istri saya itu tidak pincang sih, tetapi kakinya seperti tidak presisi. Bolehkah istri saya itu saya ceraikan? Itu kan jawaban seriusnya. Beliau bisa mengatakan, ente ini ada-ada saja, bilang aja nyari alasan menceraikan istri. Tetapi jawaban beliau, ya silakan ceraikan istrimu. Kalau memang kamu menikah itu tujuannya menjadikan dia sebagai partner lomba lari. Itu nyelekit, meskipun ada unsur lucunya ya. Al-Imam Sya'bi pernah ditanya oleh seseorang, wahai syekh, siapa nama istrinya iblis? Itu kan jawaban seriusnya seharusnya begini, apa pentingnya dan apa manfaatnya mengetahui nama istrinya iblis? Toh juga tidak ada keterangan, kenapa harus dicari tahu? Tetapi kala itu beliau menjawab, nah itu saya tidak tahu, karena ketika iblis menikah, saya tidak hadir resepsi pernikahannya. Beliau juga pernah ditanya, wahai syekh, bagaimana wudunya seseorang yang jenggotnya lebat ketika dia membasuh wajahnya? Beliau mengatakan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, cukuplah seseorang itu menyelat-nyelat jenggotnya. Tetapi kemudian si penanya mengejar terus. Dia mengatakan, kan itu tidak merata. Beliau kala itu bisa saja memberikan jawaban yang pedas. Karena orang ini sudah diberikan penjelasan, masih juga ngeyel. Beliau bisa mengatakan, ente ini bagaimana? Nabi sudah mengajarkan begitu. Rata tidak rata itu tidak masalah. Tapi jawaban beliau ada unsur kocaknya. Beliau mengatakan, kalau begitu rendamlah jenggotmu itu dari awal malam sampai subuh. Beliau juga pernah ditanya, wahai syekh, ketika seseorang itu tawaf, bolehkah dia menggaruk punggungnya yang gatal? Beliau menjawab, boleh. Orang ini kembali mengejar, berapa banyak batasan boleh menggaruk? Jawaban seriusnya, itu beliau bisa mengatakan, ente ini bagaimana? Tawaf itu boleh bergerak, boleh berbicara, dia bukan sholat. Mau garuk berapapun silahkan, tidak ada batasannya. Tetapi jawaban beliau kala itu, silahkan garuk sampai tulangmu kelihatan. Dan masih banyak hal yang semisal. Karena itu teman-teman sekalian, jangan sampai genre antum dalam belajar agama yang mungkin tegang, kaku, itu yang antum anggap yang paling benar, sedangkan yang lain salah. Yang terbaik itu serius, itu lebih selamat. Tetapi bukan berarti ketika ada yang terbaik, yang baik tidak boleh, atau yang sekedar boleh, kemudian kita haramkan.